Shalom sobat-sobat STTII yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini oleh berkat Tuhan. Nas yang saya pilih untuk hari ini adalah Matius 6 ayat 33 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul dari renungan hari ini adalah Top Priority atau prioritas teratas seorang abdi Tuhan. Pertanyaan penting adalah, apa yang menjadi top priority atau prioritas teratas seorang abdi Tuhan? Setuju atau tidak, seorang abdi kerajaan Allah dituntut untuk mengutamakan hal-hal yang bernilai primer, yang bernilai abadi, dan menomorduakan hal-hal yang bernilai sekunder atau yang bersifat temporal. Ayat 33 dari Matius 6 tadi adalah bagian penting dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang direkam oleh Matius dalam Injilnya pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh. Yang intinya adalah bahwa Tuhan Yesus Sang Raja, menurut presentasi Matius, sedang membeberkan prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Dan ayat 33 dari Matius 6 tadi merupakan bahagian yang penting dari prinsip-prinsip tersebut. Artinya, siapa saja yang mau menjadi warga kerajaan Allah haruslah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Kata dahulu dalam ayat tadi diterjemahkan dari kata proton atau protos yang berarti yang pertama atau yang utama dari semua yang lain. Artinya kerajaan Allah dan kebenarannya adalah harus menjadi yang utama dan pertama bagi seorang abdi Tuhan. Artinya bahwa seorang abdi Tuhan haruslah memberi tempat yang pertama dan utama di dalam hati kepada Allah. Pikiran kita harus dipenuhi oleh keinginannya agar karakternya menjadi teladan kita, melayani Dia dengan setia dan menaati Tuhan dalam segala hal. A.W. Tozer, seorang penulis yang cukup handal, dalam bukunya yang berjudul The Pursuit of God atau Mengejar Allah, ia menulis seperti ini: dalam hati manusia yang dalam ada ruang kudus yang hanya boleh dimasuki oleh Allah. Kesengsaraan kita dimulai ketika Allah dipaksa keluar dari ruang kudusnya di dalam diri kita, dan berbagai hal yang lain diizinkan masuk ke dalamnya. Jika komitmen dan penyerahan kita untuk mendahulukan hal-hal yang utama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Karena Tuhan berjanji untuk memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan harian kita jika kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Dalam beberapa ayat dari Matius 6, mulai ayat 25, ada beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kekhawatiran adalah bukti ketidakpercayaan kita kepada kesetiaan Allah. Bahkan dalam ayat 32, Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran akan hal-hal lahiriah adalah ciri hidup dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, termasuk ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Dalam ayat 27, sebelum ayat 33, Tuhan juga berkata bahwa kekhawatiran
tidak dapat memperpanjang hidup manusia. Bahkan Ryrie memberi komentar bahwa tidak hanya tidak memperpanjang hidup manusia, tetapi kekhawatiran bisa memperpendek usia. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, menyimpulkan bahwa penyebab dominan dari penyakit jantung dan MAH adalah kekhawatiran. Dan pada tingkat yang tertentu, kekhawatiran dapat memperpendek usia manusia karena kekuatan fisik merosot dengan cepat. Cara yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran menurut Alkitab adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Mazmur 55 ayat 27. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa hari-hari kehidupan kita sekarang ini adalah hari-hari untuk iman. Iman kepada Kristus. Iman yang berorientasi kepada hal-hal yang utama, di mana pikiran, perasaan, kehendak kita harus diarahkan untuk menyukakan hati Allah Bapa dan tidak membiarkan diri untuk dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap hal-hal yang bersifat temporal. Bukankah Tuhan yang kita sembah dan layani adalah Tuhan yang penuh kasih setia? Ia tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya itu kekal dan tidak berubah. Salah satu janji di antara sekian banyak janji di dalam Alkitab yang bisa kita pegang dan yakini adalah Ibrani pasal 5 ayat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima yang berbunyi, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Orang bijak berkata, hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama tetap sebagai hal yang utama. Mari saudara, dahulukanlah yang utama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendahulukan hal-hal yang utama, seperti yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.